Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Yunita akan menjelaskan terkait materi kedua kita yang masih berhubungan dengan neraca massa. Namun ini agak sedikit lebih kompleks daripada neraca massa yang kemarin. Jadi kita sekarang akan belajar terkait neraca massa pada bagian 2, yaitu neraca massa yang melibatkan subsistem ganda. Maksudnya seperti apa melibatkan subsistem ganda? Kalau kemarin ketika kita belajar terkait neraca massa itu hanya ada satu proses. Tapi kalau subsistem ganda itu berarti kita tidak hanya melibatkan satu proses, tapi ada beberapa proses di dalamnya. Jadi ini ada suatu contoh. Pada proses ini pada contoh ini ada 3 proses, di mana pada masukan didapatkan kadar KCl-nya 0,2%, 0,2, H2O-nya 0,8 dengan jumlah feed-nya adalah 100 kg per menit. Nah, adapun dalam proses ini ada 3 proses. Di sini memang tidak disebutkan prosesnya, namun besok nanti kalau kalian mengerjakan pasti harus selalu disebutkan ya. Jadi ini ada 3 proses. Dari proses 1 nanti dihasilkan produk A, jadi 2 ini nanti dari proses 2 ada 2 produk B dan B. Kemudian dari produk 3 ini juga dihasilkan produk B. Dari 3 ini balik lagi di proses 1. A, B, C ini adalah produk proses antara. Produknya di sini ini kondisi masing-masing produknya. Jadi intinya kalau dia multiproses, bukan hanya single proses, pasti juga akan ada banyak. Namun kalau dibuat secara umum, nah ini ada yang garis ini titik-titik. Ini berarti kalau secara umum keseimbangan di proses total adalah F itu sama dengan P ditambah W. Adapun kalau nanti di proses 1 berarti F sama dengan, lihat, F ditambah C sama dengan A gitu. Jadi dilihat arah mananya seperti apa. Jadi ini kalau secara total keseimbangannya, jadi totalnya ini adalah 100, itu adalah 100 ini itu adalah C ditambah A, di unit 1. Kalau KCl-nya sendiri kita lihat, berarti KCl-nya adalah KCl-nya di sini ada di F tambah KCl-nya yang di C sama dengan KClA. Ini bisa dilihat 0,2 kali 100, 0,33 C. Belum diketahui KCl-nya A dan juga nilai A-nya. Yang unit 2 seperti apa? Buat keseimbangan totalnya tentukan KCl-nya juga. Sehingga, nah nanti kalau keseluruhan sistem kan 100 sama dengan W plus P. KCl-nya sama, keseimbangan total KCl di sistem 0,2 di bagian F-nya, di P-nya karena ini dia 0,95, kalau W-nya 0 berarti 0. Sehingga dari keseluruhan keseimbangan total, ini nanti kita bisa tahu nilainya. Nah, misalnya dari sini kita tahu nilai P-nya berapa. Dari nilai P-nya berapa, kita nanti bisa cari masing-masing untuk nilai P tahu kan? Kalau P tahu dengan konsentrasi tahu, C juga tahu. C konsentrasi tahu, F konsentrasinya tahu, juga nanti bisa ketemu nilai A dan konsentrasinya. Jadi intinya multiple stage ini dia kita banyak, tapi tetap penyelesaiannya kan sama secara matematika. Nah, berikutnya lagi, ini masih terkait multiple stage. Nah, ini adalah contohnya adalah misalnya pada kolom distilasi absorben dan juga kondensor. Baiklah, akan saya lanjutkan terkait penjelasan tadi. Jadi ini ada contoh dari masih multistage, di mana ada air ditambahkan dengan gas tertentu, di mana gas ini mengandung aseton, diseraplah aseton tersebut sehingga bisa terlarutkan dalam air, dan dari hasil ini G ditambah W akan dihasilkan produk berupa A dan juga F. Di mana F ini adalah air aseton, di mana kadar asetonnya adalah 0,19, kadar airnya 0,81. Di mana yang di sini keluarnya adalah udara. Nah, dari aseton ini kemudian didistilasi dan juga didinginkan sehingga didapatkan aseton pekat 0,99 dan juga buangan berupa air. Nah, di sini sebenarnya ada 3 ya. Sebenarnya simpelnya ada 3.
soalnya adalah hitunglah nilai A, F, W, B, dan D per jam. Ini satuannya adalah G, kilogram. Maksudnya per jam ini berarti intinya ya, karena dia prosesnya adalah continuous. Tapi nggak usah dibingungkan proses continuous ini. Jadi poin utamanya adalah carilah nilai-nilai dari A. Nah, ini berarti yang masuk tadi dari udaranya, F-nya berapa, W-nya, B-nya, W-nya, B-nya, dan D-nya. Oke, pertama ingat selalu gambarkan dulu prosesnya. Setelah digambarkan prosesnya dan kemudian dipahami, mari kita buat persamaannya untuk keseimbangan total dan juga keseimbangan masing-masing fraksinya. Jadi ini kita buat dulu basisnya G-nya adalah, basisnya yang dipakai adalah G, 1400 kg per jam. Kita ambil neraca keseimbangan masanya untuk unit 1 atau kolom absorber. Ini. Kolom absorber ini berarti W ditambah G sama dengan A ditambah F. Di sini sudah ada W ini semuanya air 100%, kemudian A ini udara dan air, ini prosentasenya. G ini juga sudah ada prosentasenya. Adapun F ini juga sudah ada prosentasenya. Ini ada air dan asetan. Sekarang kita tentukan adalah menghitung nilai masing-masing untuk keseimbangan totalnya. Ini kita cari saja. Oh, berarti kalau keseimbangan udara, karena komponennya isinya adalah udara, aseton, dan air, maka yang udara apa? 0,95 dari 1400. Udara ini sama dengan yang dikeluarkan semuanya di sini. 0,995 dari A. W kan nggak ada udara, begitu juga F nggak ada udara. Kemudian juga untuk aseton hanya dikeluarkan lewat F, yaitu 0,03 dari 1400 sama dengan 0,19 dari F. Untuk yang airnya 0,02 dikalikan 10 tambah dari W, itu semuanya adalah isinya adalah air. Ini itu akan sama dengan yang dikeluarkan adalah yang di ini 0,81 F sama 0,05 yang ada di A. Itu kita kalikan nilai-nilainya sehingga nanti akan ketemu nilai A sekian, F sekian, dan B sekian. Nah, sekarang yang belum dijawab adalah untuk menentukan nilai B sama D. Di manakah B dan D? B dan D itu nih posisinya ini, di proses yang kedua, yaitu destilasi dan kondensat. Bisa dilihat, inputannya semuanya adalah F ini, aseton plus air dengan konsentrasi ini, keluarannya adalah, ini nggak ada infonya, D sama B. Jadi F sama dengan D ditambah B. Jadi di sini nih, gunakan neraca total untuk mengecek kebenaran jawaban yang soal ini tadi dicek. Nah, karena tidak ada tambahan informasi antara unit 2 dan 3 yang distilasi sama kondensasi tadi, maka kita dapat menggabungkannya sebagai satu unit. Nah, tadi yang saya katakan bahwa di sini isinya hanya berupa aseton dan air, sehingga ketemu ini neraca masanya. Nah, ini yang seperti saya kemarin katakan, boleh kalian lupakan sebagai substitusi. Jadi misalnya F sama dengan B plus D, nah F-nya kan sudah tak, F-nya di sini sudah dapat itu F-nya, sehingga bisa dimasukkan menjadi salah satu bagian. Saya ketemu nilai B-nya sekian, D-nya sekian. Kalau ngecek, nah kebenarannya dicek dengan kebenarannya lewat keseimbangan total. Jadi sebenarnya pengerjaan soal di multistage atau multistage ini melibatkan subganda, sistem ganda ini sama aja. Hanya kita harus tahu betul saja aliran panahnya ini untuk secara keseluruhan, apakah hanya di salah satu dari unit prosesnya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua juga terkait neraca massa. Di sini saya akan jelaskan salah satu proses yang menarik lagi, yaitu proses daur ulang atau recycle. Jadi daur ulang itu adalah bahan kembali dari hilir proses masuk ke bagian proses. Jadi ini contohnya umpan segar dicampur, diproses, disepartil jadi produk. Nah, ini mungkin juga perlu ada yang belum bersih lagi sehingga diputar lagi, dimasuk ulang lagi. Ini adalah proses daur ulang. Intinya sebenarnya ya ini adalah salah satu contoh proses saja, jadi tidak semuanya dalam satu arah, satu produk, satu hasil, satu selesai, tapi ada juga bisa proses kembali lagi, namanya daur ulang. Daur ulang di sini ada yang melibatkan reaksi kimia, ada yang tanpa melibatkan reaksi kimia. Oke, kita akan bahas pertama dulu nih daur ulang tanpa reaksi kimia. Ada satu kolam distilasi memisahkan 10.000 kg campuran 50% benzen dan toluen.
Produk distilatnya mengandung 95% benzen, sedangkan limbahnya mengandung 96% toluen. Aliran uap yang masuk 8.000, kemudian sebagian besar produk kondensor dikembalikan ke dalam kolom sebagai reflux. Oke, asumsikan komposisi aliran keluar dari kolom destilatif P, produk distilatnya D, refluksnya R itu adalah sama. Hitunglah rasio yang didaur ulang dengan produk yang didestilatnya. Mari kita lihat gambarnya. Jadi ada satu cairan, ya kan? Cairan ini didestilasi. Ketika didestilasi kan pasti hasilnya uap air sama cairan tadi yang limbahnya. Nah, di uap airnya ini kemudian didinginkan atau dikondensor sehingga jadilah cairan utama benzen tadi. Tetapi ada juga sebagian dari kondensor ini didestilasi ulang karena masih mengandung benzen yang belum terpisahkan. Jadi ini diputar di sini, di recycle di sini. Itu adalah grafiknya, diagramnya. Kemudian kalian masukkan angka-angkanya. Nah, di sini diketahui basisnya adalah 10.000 kg per jam. Nah, ini ada keseimbangan total secara umum. Ingat, kalau keseimbangan total secara umum, yang di semua FIT sama dengan W tambah D. Kalau destilasi, berarti F sama dengan V, uapnya, di F tambah R sama dengan V ditambah W. V sama tambah W. Kalau di kondensat, berarti V sama dengan D ditambah R. Ingat-ingat ya, bentuk panahnya ini akan mempengaruhi persamaan keseimbangannya. Nah, ini contoh yang tadi saya katakan, ketika kita bahas keseimbangan total, V sama dengan D plus W. Nah, komponennya kita lihat, komponen yang di V benzennya itu sama dengan di D sama dengan di W. Nah, ini 10.000, ini kan diketahui awalnya 50%, jadi 95%, di limbahnya ada 4%, dihitung nilainya. Nah, ini menjadi salah satu ya, W sama dengan D itu sehingga ketemu W-nya sekian, D-nya sekian. Nah, sekarang kita setelah tahu nilai W sama D-nya, kita cari keseimbangan di sekitar kondensor yang ada proses recyclingnya. Kondensornya. Ya, kondensornya ini berarti tadi saya katakan V sama dengan R ditambah D. Oke, jadi ini V sama dengan R ditambah D. Kalau kita sudah tahu nilai D-nya, V-nya tahu, berarti R-nya juga diketahui. Nah, berapa banyak yang di-recycle dibandingkan yang dikeluarkan? Nih, yang di-recycle 2.900, yang dikeluarkan 5.500. 2.900 per 5.500. Bisa. Kemudian, sekarang kita masuk kepada daur ulang, tetapi ada reaksi kimia. Jadi, hampir sama prosesnya, tetapi ada reaksi kimianya di sini. Jadi, ini contohnya glukos isomerase digunakan untuk mengkatalis produksi fruktosa dari glukosa dalam suatu bioreaktor seperti gambar berikut. Berapa persen konversi glukosa dalam bioreaktor bila rasio keluaran produk dibagi rasio daur ulang adalah 8,3. Kalau yang ini tadi sebelumnya, soalnya adalah 0,5. Jadi yang diproses ulang lagi lebih dari setengahnya, 2.900 ini. Nah, ini yang diproses ulangnya dengan yang produknya 8,33. Oke, ini contohnya. Jadi 40% glukosa direaksikan jadi fruktosa di reaktor daur ulang. Oke, ini lebih detailnya karena kenapa ada nilai ini G, kemudian W sama F, G itu glukosa, W itu water, F itu fruktosa. Nah, ini kan prosesnya dari 100 kg bahan, di mana glukosanya adalah 0,4, terus airnya 0,6, direaksikan sehingga jadi suatu produk. Adapun nanti ketika direaksi baliknya itu jika fruktosanya rendah atau di bawah 0,04. Nah, secara keseluruhan neraca masanya itu kan berarti S yang masuk itu akan sama dengan P, ya kan? Karena secara besar ini, neraca massa besar ini, maka S sama dengan P, karena nggak ada lagi yang keluar lainnya. S itu sama dengan P. Nah, ketika S-nya 100, P-nya berapa? P-nya 100. Nah, sekarang masuk ke yang lapis kedua.
yaitu yang R, yang di recycle. Yang di recycle di sini. Ada P yang keluar, ada P yang ada yang di recycle ini. Ini yang kedua. Berarti P banding R di sini. P banding R itu adalah 8,33. Jika P-nya nanti yang keluaran 100, maka R-nya ketemu berapa? R-nya ketemu 12. Nah, sekarang kalau sudah, sekarang kita cari keseimbangan totalnya juga. Di mana di sini berarti keseimbangannya adalah dua-duanya pasti mengandung air. Satunya ini kalau tadi 0,4 itu adalah glukosanya, maka airnya 0,6. Maka pada P-nya berapa airnya? Ya, berarti 100 kalikan derajat ini berarti waternya adalah 0,6 untuk yang di P. Berikutnya kita cari masing-masing di titik masing-masing unit. Jadi di sini adalah di titik pencampuran. Jadi di titik pencampuran ini S ditambah R sama dengan T. Oke, kalian kembali lihat gambar ini ya. Ini adalah titik pencampuran yang pertama. S ditambah R, ini akan jadi T. Jadi sebelum diproses di reaktornya diubah dari glukosa menjadi fruktosa, yang didaur ulang ini dijumlahkan dulu. Jadi S ditambah R ini akan jadi T. Ya. Di sini maka sampai RT, S-nya 100, R-nya tadi ketemu 12, maka T-nya 112. Nah, lalu kita cari keseimbangannya di sini yang terkait glukosa dan fruktosa di titik 1 atau pencampuran SLT ini. Glukosanya adalah glukosa yang masuk yang 0,4, kemudian di sini dia yang di bagian R-nya belum diketahui berapa, yang fruktosanya nggak ada di awal juga belum diketahui berapa, tapi kemudian di sini fruktosanya sudah tahu, yaitu jika dia nilai T-nya adalah 0,04 yang dia didaur ulang. Nah, ini di 0 hilang, kemudian ini nanti bisa ketemu nilai WRF-nya adalah, atau fraksi dari fruktosanya adalah 0,037. Nah, karena fraksi fruktosa tambah fraksi glukosa dan fraksi R1, maka di sini untuk yang di T1 dikurangi 0,37 fruktosanya, kemudian di sini adalah 0,6 ini kadar airnya tadi, W-nya ini yang dimasukkan di S, maka ini pasti glukosanya 0,027. Oke. Untuk R. Nah, untuk yang di T-nya, maka ketemunya nanti masuk ke yang awal sini adalah 0,360. Sekarang lihat di yang unit reaktor 2 sebagai satu sistem. Ini yang di unit reaktor 2 sebagai satu sistem. Ini kan berarti prosesnya masukannya dari T ini menjadi P sama R. Oke, jadi di sini T sama dengan R tambah P, sebenarnya 112 sama dengan 12 plus 100. Kita masukkan nilainya untuk keseimbangan glukosanya. Kalian nanti ketemu nilainya adalah, ini adalah T, fraksi glukosanya. Ini adalah persen konversinya. Seberapa banyak sih yang bisa terkonversikan glukosa jadi fruktosanya? Apakah 100% atau seperti apa? Ternyata ini ketemu nilainya adalah 0,92. Kenapa? Karena enggak semuanya biasanya glukosa akan terkonversi menjadi fruktosa. Kalau agak bingung, saran saya adalah ketika kalian membaca file ini dan kemudian kalian juga ingin memahaminya lebih detail, kerjakan ulang di kertas dan coba pahami step by step-nya. Oke, materi yang terakhir adalah terkait proses untuk pemintasan atau bypass. Kalau yang sebelumnya tadi, jadi ada beberapa proses, diulang lagi di awal, recycling. Kalau bypass itu adalah pemintasan adalah aliran yang melompati satu atau lebih tahapan proses dan langsung memintas ke tahap lain yang lebih hilir. Jadi dari separatot langsung masuk ke bagian pencampuran produk melewati satu proses ini. Poinnya akan sama seperti sebelum-sebelumnya, jadi perhatikan arah aliran panahnya.
Ini ada contoh tahapan persiapan dalam pembuatan gasolin alam. Isopetana dipisahkan dari gasolin bebas butana. Aliran proses beserta komponennya seperti pada gambar berikut. Oke, jadi ini masukannya adalah ada debutanizer dengan nilai F sekian, neobutananya sekian, isobutananya sekian. Kemudian di sini diproses, hasilnya bisa langsung jadi produk. Ada sebagian juga yang diproses untuk lewat proses X, yaitu proses isopentana menjadi keluaran S dan juga menjadi Y. Ini baru ditambahkan neo isopentana jadi total 100% di sini. Yang ini keluarannya ini, totalnya ini jadi V ini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah fraksi gas gasolin bebas butan yang melewati tower isopetana? Berapa nih fraksi gasolinnya di sini yang melewati tower isopetana? Maka di sini kita lihat 100 bagi 4 basisnya S sama dengan S plus P. Nah, sekarang yang paling mudah komponennya apa nih yang ada? Adalah komponennya neo. Isobutananya kalau di S pasti semuanya iso, neonya udah hilang semua di sini dioptimasi di sini. Maka di sini 0 S-nya ketemu nilai P-nya sekitar 88,9, maka nilainya adalah 11,1. Sekarang kita lihat di sekeliling tower isopetana. Ini tower proses isopetana. Jadi di sekeliling proses isopetananya ini masukannya ada gelas G, kemudian keluarannya adalah Y dari towernya. Maka massa totalnya X sama dengan S plus Y, di mana X-nya belum diketahui, S-nya adalah 11,1, Y-nya juga belum diketahui. Kemudian kita cari kesetimbangan neo isopetananya. Ini masukkan di 0,8 ya, sama seperti awal. Keluarannya di sini adalah 100%. Neo GS-nya nggak ada, sehingga ketemu 0,8 sama dengan X sama dengan Y. Nah, ini kita masukkan substitusi ke sini sehingga ketemu nilai X-nya adalah 55,5. Sehingga fraksi gasolin bebas butana yang melewati tower isopetana adalah 5,5 kg per 100 kg atau 0,5. Oke, itu terkait materi tambahannya. Jadi minggu depan ini kita akan belajar multiple stage sama ada contoh stage yang menggunakan recycling dan juga pemintasan atau bypass. Selamat belajar, semangat selalu di rumah, sehat selalu, semoga ilmunya manfaat. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.